Karena setiap TKP itu pasti meninggalkan jejak. Contohnya di Vina kan ada jejak kan, ada sperma. Iya. Kemudian, Tapi kan tidak dipakai itu jejak spermanya kan? ya karena tadi mungkin situ banyak jai langkung membuat orang lupa. Ya. Iya, ada orang kesurupan di situ soalnya Om. Lupa. Berarti artinya sebenarnya kalau dilakukannya dengan secara detail harusnya mudah. Mudah. Tapi kalau ini misalnya hanya Polri aja mengatakan salah sebut, Peggy tidak mengatakan, orang akan bertanya-tanya, jangan-jangan yang dihilangkan ini adalah betul orang gede yang harus disembunyikan. Hola netizen yang tercinta, Deddy Corbuzier mengundang mantan Kabaris-Krim Polri Susno Duaji dalam podcast terbarunya untuk membahas kasus Vina Cirebon yang telah lama menarik perhatian publik. Peggy Setiawan alias Peggy Peron telah ditangkap sebagai tersangka, namun Susno Duaji menegaskan bahwa statusnya sebagai pelaku masih harus dibuktikan. Pertanyaan tentang saksi dan alat bukti pun mengemuka. Deddy Corbuzier menyinggung kemungkinan penggunaan sperma di jasad Vina sebagai alat bukti. Susno Duaji menjelaskan bahwa hal tersebut tidak memungkinkan karena telah rusak. Ia pun mengakui adanya kelalaian dalam proses investigasi sebelumnya. Susno Duaji kemudian dicecar Deddy Corbuzier soal alat bukti untuk memastikan Peggy sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Apa yang bisa dipakai untuk membuktikan jika Peggy memang menjadi pelaku? Ia sempat pula menanyakan soal nasib sperma di jasad Vina yang seharusnya bisa jadi alat bukti. Susno Duaji pun memastikan kalau polisi pasti sudah mengantongi bukti terkait keterlibatan Peggy Peron dalam kasus Vina Cirebon. Deddy Corbuzier kemudian berspekulasi apakah penangkapan Peggy Peron hanya untuk meredakan keresahan masyarakat belaka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ini ada nggak sih yang ngikutin kasus-kasusnya si Pina ini nih, Pina Garut? Kagak kelar-kelar gitu, maksudnya. Udah ngasih bukti ini, kita udah nyari ini. Ini nih kayaknya orangnya. Ternyata yang di penjara bukan pelaku. Pusing banget ngikutin ya. Kayak banyak plot twistnya gitu. Kayak masa sulit itu ya? Kayaknya orang-orang yang di belakang pelaku ini orang penting banget. Gemes, tau nggak? Ini film Laura nih, tahu kan film Laura udah mau tayang ya kan? Si film Laura nih, Pina ini pasti bakalan tenggelam udah pasti bakalan tenggelam. Ada kasus baru lagi begitu. Tapi nggak yakin itu bakal ketangkap semua itu. Udah ada selipan amplop gitu, geng. Lah kalau bukan pelakunya, kenapa diem saja mau dipenjara sampai 8 tahun? Kan bisa speak up toh, ya kan? Kalian kan ada pengacara kalian kan bisa nge-live ya di TikTok, ya kan? Diinin aja. Lagian ya kalau mau gembar-gembor bukan pelaku, harusnya dari awal cek itu spermanya ada gak DNA kalian. Kalau nggak ada DNA kalian ya suruh tuh pengacara kalian itu buat meminta keadilan gitu. Meminta keadilan ke yang lebih tinggi gitu. Atau paling cepet sih ya kalau zaman sekarang mah minta keadilan sama netizen di TikTok sih ya. Kalau memang bukan pelakunya gitu ya. Ini juga kocak juga ini dari kepolisian gitu ya. Yang membuat aku juga terkaget-kaget gitu ya. Padahal ayah dari salah satu korban ya, which is adalah kekasihnya Vina, itu adalah bagian dari penyidik gitu ya, bagian dari kepolisian Cirebon Kota. Tapi kok bisa-bisanya setelah diotopsi itu spermanya tidak diidentifikasi gitu dari ke-8 yang tersangka yang ketangkep ini gitu, sehingga ke-8 tersangka yang tertangkap ini tidak dikenakan pasal pemerkosaan gitu kan ya. Itu juga satu poin yang cukup membagongkan ya. Apa memang sengaja ditutup-tutupi gitu sehingga sperma yang ada di dalam tubuh korban itu tidak diidentifikasi DNA-nya gitu. Agar
untuk menyelamatkan orang-orang penting mungkin ya yang melakukannya gitu ya, anak-anak orang-orang penting kali ya. Nah, ini yang berkomentar ini mungkin adalah salah satu entah itu pengacara ataupun keluarga dari 8 orang yang tertangkap. Kalau memang kalian tidak bersalah juga buktikan dong, ya kan? Speak up lah kalau memang bukan nggak bersalah gitu ya. Speak up aja. Kalau hanya cuman keterangan, oh aku sedang ada di rumah bersama pamanku, itu doang, pamanmu doang alibinya. Siapa yang tahu pamanmu bohong apa enggak gitu kan, ya kan? Ada bukti yang lebih konkret gak gitu? Padahal bukti yang paling konkret itu tubuh mayat ya. Tubuh mayat itu bukti yang paling konkret gitu. Untuk harusnya kamu, pengacara kalian harusnya bisa memperjuangkan itu gitu. Kalau memang klien Anda tidak bersalah gitu. Yang dari 8 yang tertangkap ini memang bukan tersangka gitu ya. Ya dari mana? Ya dari sperma ya. Dari sperma, DNA sperma yang ada di tubuh korban gitu kan. Simpelnya kan kayak gitu. Tapi kenapa tidak speak up dari awal gitu? Tidak disuarakan sejak awal. Katanya pakai pengacara gitu kan. Pakai pengacara minimal tahulah prosedural kayak begitu mah ya kan. Gimana guys menurut kalian ya? Untuk komen yang satu ini, emang bukan pelakunya mbak. Coba kasih bukti kuat kalau mereka pelaku. CCTV saksi. CCTV saksi mah udah zamannya Sambo itu udah bisa direkayasa ya. Jadi CCTV sama saksi itu udah nggak mempan ya. Yang paling menjadi nggak bisa bukti yang tidak terbantahkan itu ya tubuh mayat ya kan. Spermanya itu, DNA spermanya itu ada di dalam tubuh mayat. Harusnya itu yang diselidikin gitu. Tapi aku juga heran kenapa poin itu tidak diangkat pada masa itu 8 tahun yang lalu. Sekarang mau periksa lagi DNA sperma, sudah busuk kali, sudah hancur kali bukti DNA spermanya, sudah percuma ya. Yang sudah dipenjara pun sudah 8 tahun baru udah mendekam selama 8 tahun di penjara gitu kan. Aduh, nggak habis pikir lagi dah. Gimana guys menurut kalian guys? Coba tinggalkan di kolom komentar. Kalau ada yang kalian yang tahu ya dari ke-8 tersangka ini, kalau memang benar-benar mereka tidak bersalah dan memang ini adalah salah tangkap, ya kan, harusnya bisa dibuktikan, ya kan, pastinya bisa dibuktikan. Seperti itu ya guys. Gimana menurut kalian? Polda Jawa Barat, siapa oknum yang coba menghalangi untuk mencari 3 DPO itu? Kalian masih bisa tidur nyenyak sih di rumah bertahun-tahun setelah menghilangkan 2 nyawa manusia dengan sadis dan kejinya. Bahkan sampai buat teman-teman semua yang betul-betul kecewa dengan kejadian ini, dan ini bukan cuma sekedar kasus biasa ya, karena di Indonesia ini sepertinya udah terlalu banyak kasus-kasus seperti ini ya, kayak nyawa tuh kayak nggak ada artinya gitu loh. Tapi ini bukan cuma sebagai kasus yang biasa aja menurut aku, melainkan ini tuh udah jadi kayak tamparan keras gitu loh hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana cueknya oknum-oknum yang ada di kepolisian, begitu cueknya melihat kejahatan yang betul-betul depan mata, tapi seperti orang lumpuh yang nggak bisa melakukan apapun. 2016, 2024, 8 tahun, kemana aja? Sudah jelas BAP-nya. Tadi yang Bang Hotman bacakan itu, BAP jelas sekali. Naik motor apa, siapa yang boncengan, siapa yang melakukan, 11 orang dalam satu geng motor. Berdebah sialan, geng motor cat shit semuanya tuh. Dan kok bisa dilindungi gitu loh, punya keluarga yang kriminal itu kok bisa melindungi keluarga kriminal. Kenapa sih emangnya? Kalau kamu punya anak kamu kriminal, masukin penjara biar dia belajar hidup supaya jadi orang bener. Kok malah dilindungin? Ngapain melindungi kriminal? Kalau saya punya anggota keluarga melakukan kriminal, tangkap supaya tahu diri, supaya ngerti hidup itu bukan dekingan papa mama, dekingan kakek nenek atau siapapun. Hidup itu kamu berdiri di kakimu sendiri. Kamu melakukan kejahatan, kamu sialan. Habiskan masa kamu di penjara. Habiskan masa mudamu di penjara. Kamu melakukan suatu perbuatan, tindakan kejahatan, tanggung jawab.
Ngapain punya anak seperti itu dilindungi? Anak kesetanan begitu dilindungi. Orang-orang yang melindungi penjahat itu pasti kena karma semuanya. Cepat atau lambat pasti kena karma. Entah masuk dapat penyakit, hancur semua bisnisnya, keluarga cerai-berai, ribut terus. Tidak akan pernah merasakan kebahagiaan lahir dan batin. Apalagi di atas penderitaan orang. Ya sudah kehilangan anaknya. Betul-betul keterlaluan. Ini tuh negara apa sih? Kok bisa ada kasus separah ini? 8 tahun kayak orang kayak mati lampu gitu, gelap nggak bisa ngelihat gitu. Oh Tuhan, ditutup pakai apa matanya? Pakai apa ditutup matanya? Kok sampai buta sekali bapak-bapak, ibu-ibu? Tolong untuk pihak-pihak yang lain, pemerintah kita di Indonesia ini, Bapak Jokowi, Pak Prabowo, calon presidennya Mas Gibran, siapa lagi? Semuanya Pak Kapolri, semua deh. Please, atensinya Pak, Bu. Kalau satu kasus seperti ini lolos, gimana yang lainnya? Terus kita harus berharap sama siapa? Kalau yang seperti ini aja bisa lolos, yang jelas-jelas depan mata gitu loh. Terus kita ini harus berharap sama siapa di Indonesia? Ya Allah, bayangkan kalau terjadi ini sama keluarga kalian, sama anak kalian, sama kakak, adik kalian, coba bayangin. Dan pelakunya enak aja lenggang kaku, nggak tahu, masih berkeliaran 8 tahun, bayangkan. Berkeliaran dengan bebasnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih dan miris sekali. Mamski ngerasain. Ya Allah, semoga ada satu harapan cerah dari kasus ini, sehingga kembali lagi kepercayaan kita, kembali lagi rasa nyaman dan rasa terjamin sebagai rakyat Indonesia. Selama kasus ini masih begini statusnya, sangat-sangat menjadikan menjadi orang Indonesia.